Halo semuanya, perkenalkan nama saya Serina Yasa. Di sini saya akan menjelaskan dan mempromosikan bisnis plan saya yang berjudul Cobat. Pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang masalah. Dengan perkembangan zaman dan teknologi, maka orang sekarang mulai berhati-hati dalam memilih dan membeli makanan, karena pada masa kini banyak makanan yang dibuat dengan menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Sebagian masyarakat kelas bawah memilih makanan hanya berpedoman pada rasanya yang enak dan murah. Dua hal ini lah yang menjadi prioritas utama mereka dalam membeli makanan. Mereka tidak begitu memikirkan kandungan yang terdapat dalam makanan tersebut. Untuk itulah kami bermaksud untuk membuat makanan yang memiliki rasa enak dengan harga yang cukup murah dan aman untuk dikonsumsi, karena tidak menggunakan bahan kimia yang berbahaya, serta memiliki kandungan gizi yang cukup. Dari uraian di atas, maka sangat potensial bila kami mengembangkan usaha pisang coklat ini, karena sebagian dari masyarakat sangat menyukai pisang coklat, karena rasanya yang enak, gurih, dan nikmat. Pisang coklat ini memiliki beraneka ragam rasa, sehingga konsumen dapat memilih rasa yang sesuai dengan kesukaan mereka. Selain itu, pisang coklat ini dapat dinikmati oleh semua umur, jadi siapapun bisa untuk konsumsi pisang coklat ini, baik yang sudah tua maupun yang muda. Pisang coklat ini dapat dinikmati dalam kondisi apapun, baik di malam hari maupun di pagi hari. Pisang coklat ini akan lebih enak apabila dijadikan cemilan ketika kita sedang berkumpul dengan teman atau saudara. Terlebih ketika temani dengan secangkir minuman dingin atau sejenisnya. Makanan pisang coklat sangat cocok sebagai makanan cemilan. Selanjutnya saya akan menjelaskan perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang dapat ditimbulkan adalah banyak makanan menjual makanan tersebut dengan bahan kimia yang menyebabkan banyak orang membelinya tidak ingin merasakan makanan tersebut. Dan kita dituntut untuk menciptakan makanan yang tidak menambah bahan kimia. Jadi, konsumen tidak perlu khawatir dengan makanan yang kami jual, karena makanan tersebut aman dan baik untuk dimakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tujuan usaha, yang dimana ada 4, yaitu yang pertama memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, yang kedua menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan kewirausahaan dalam melekatkan kegiatan usaha, yang ketiga mewujudkan kemampuan dan kemantapan dalam berwirausaha untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, yang keempat membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan mahasiswa dan masyarakat yang mampu diandalkan dan terdepan. Selanjutnya saya akan menjelaskan output yang diharapkan. Adapun output yang penulis diharapkan yaitu bisa mendapatkan keuntungan dari usaha yang dijalankan dengan menarik minat konsumen sehingga target penjualan pun dapat tercapai. Selain itu, media ini juga bisa penulis jadikan sebagai pembelajaran mahasiswa dalam bidang kewirausahaan. Baiklah, saya akan menjelaskan kegunaan program. Diadakannya program ini adalah yang pertama membangun jiwa wirausaha bagi mahasiswa sehingga dapat melihat dan memanfaatkannya menjadi suatu yang bernilai ekonomis. Yang kedua, membuat makanan ringan yang berbeda dari penjualan lainnya. Yang ketiga, sebagai peluang usaha dan memperoleh profit atau keuntungan. Yang keempat, menambah wawasan dan pengalaman kewirausahaan. Setelah saya akan menjelaskan sekilas tentang kewirausahaan saya. Nama usaha Coban, pemilik usaha saya sendiri Serina Yasa. Alamat usaha Jalan Patriasari, nomor telepon 0823 9072
5809. Saya akan menjelaskan profil singkat bisnis. Pisang merupakan salah satu buah yang menyehatkan. Dalam hal ini, pisang diolah agar dapat menjadi cemilan yang menyehatkan. Pisang dikombinasikan dengan roti, coklat, dan juga keju. Perpaduan makanan ini saya beri nama coban. Makanan ini sangat cocok disajikan untuk cemilan santai dan tentunya bisa dikonsumsi untuk kalangan anak-anak hingga dewasa. Disajikan dalam mika yang sangat gampang dibawa kemana-mana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan visi dan misi kewirausahaan saya. Yang pertama, visi menciptakan sebuah usaha yang mudah diterima masyarakat dan merakyat. Yang kedua, misi memberikan cita rasa yang terbaik, memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan harga yang terjangkau. Baiklah, saya akan menjelaskan deskripsi tentang usaha saya. Yang pertama, analisis produk. Pemilik usaha mempunyai ide untuk mengembangkan usaha olahan pisang yang berbeda dengan lainnya, yaitu dengan memberikan kombinasi yang berbeda yang akan membuat konsumen tertarik pada produk kami dan akan membelinya. Di sini kami mengelola pisang yang dikombinasikan dengan pisang, coklat, dan keju. Kebanyakan para pengusaha mengelola pisang dengan kulit pangsit atau langsung digoreng dengan tepung biasa. Produk yang kami tawarkan dijamin enak, sehat, lezat, dan bebas dari bahan kimia yang membahayakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan rencana pengembangan, analisis dampak, dan risiko usaha. Pengembangan usaha yang akan kami lakukan adalah menerima pesanan online maupun offline yang rencana akan dipasarkan di WhatsApp maupun Instagram. Kami menyediakan coban dalam bentuk kemasan yang sudah matang. Dampak dari bisnis ini terhadap konsumen adalah konsumen dapat menikmati cemilan yang sehat dan bergizi. Karena produk pisang kami produksi rumahan, tentunya tidak menggunakan bahan pengawet dan menggunakan bahan berkualitas. Risiko usaha eksternal adanya coban ini, mulai banyak pesaing-pesaing yang menciptakan usaha yang sama menggunakan bahan pisang dengan harga yang jauh lebih murah, yang berdampak risiko internal di mana target penjualan tidak sesuai yang diharapkan, karena konsumen akan tertarik mencoba produk yang ditawarkan oleh pesaing. Untuk mengantisipasikan hal tersebut, kami akan menerima saran dari konsumen untuk memberi kualitas produk dan pelayan yang lebih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rencana pemasaran. Yang pertama, analisis persaingan usaha. Setiap kegiatan untuk memulai usaha harus mengukur kemampuan terhadap lingkungan atau pesaing dengan analisis. Yang pertama, kekuatan. Potensi yang dimiliki usaha coban ini adalah cemilan yang menyehatkan karena berbahan dasar buah dan menggunakan produk yang berkualitas. Yang kedua, kelemahan. Produk tidak dapat bertahan lama karena kami tidak menggunakan bahan pengawet. Jadi kemungkinan produk hanya bertahan 2 hari jika disimpan di ruangan dan bertahan 4 hari jika disimpan di lemari pendingin. Yang ketiga, peluang. Di lingkungan rumah saya, untuk saat ini masih belum banyak orang yang bisa mengelola pisang dengan varian berbeda. Di samping itu, kebanyakan orang daerah sini suka coba-coba dengan produk terbaru. Jadi, lingkungan di sini termasuk daerah yang strategis dan kebanyakan masyarakat memiliki budaya konsumtif yang tinggi. Untuk di Universitas Lancang Kuning juga banyak yang belum mengenal cemilan ini. Mahasiswa yang memiliki kegiatan yang padat serta tidak hobi makan makanan berat bisa menikmati cemilan ini karena menyenangkan dan juga menyehatkan. Yang keempat, ancaman. Mulai banyak yang menjual produk
yang sama dengan coban dengan harga yang lebih murah, serta bahan baku yang sewaktu-waktu bisa naik dapat menyebabkan kenaikan harga coban yang mungkin dapat mengurangi pembeli. Dua, rencana pemasaran. Yang pertama, rencana jangka pendek. Usaha bisnis pisang coklat yang kami rintis ini bertujuan untuk menambah pengalaman kerja di dalam usaha bisnis bagi kalangan sesama mahasiswa maupun bagi umum. Selain dapat meningkatkan kreativitas, juga dapat dijadikan suatu usaha yang menjanjikan untuk kehidupan masa depan dan biaya kebutuhan sehari-hari kita. Yang kedua, rencana jangka menengah. Usaha yang kami rintis ini pastinya akan kami kembangkan demi mewujudkan impian kami bersama, yaitu ingin menjadi seorang pengusaha muda yang sukses. Strategi pasar dan pemasaran menjadi kunci awal untuk berkelanjutan usaha kami ke depannya. Pelanggan ialah raja, maka dari itu kepuasan pelanggan menjadi yang utama dari segalanya. Karena tanpa pelanggan belum tentu usaha ini akan bertahan lama. Tidak lupa pula kami rajin melakukan promosi usaha kami, baik dari mulut ke mulut, media online, dan media yang lainnya. Yang ketiga, rencana jangka panjang. Setelah berhasil mendapatkan pelanggan, kami akan lebih meningkatkan mutu dan kualitas dari usaha kami ini. Tidak lupa pula kami membangun jaringan dengan membangun kafe maupun franchise agar usaha yang kami jalankan dapat berkembang lebih besar dalam bidang usaha kuliner di Indonesia. Analisis 4P. Yang pertama, produk. Brand adalah coban, quality adalah tanpa bahan pengawet, packing adalah menggunakan mika. Yang kedua, price. Untuk harga coban hanya sebesar 10.000 per piece. Yang ketiga, promotion. Yang awal, word to word adalah pemasaran awal produk kami melalui mulut ke mulut, di mana melalui mulut ke mulut kemudian terus berkembang. Yang kedua, via internet adalah pemasaran produk melalui sosial media seperti WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Yang ketiga, pengembangan produk adalah pengembangan produk dari usaha ini dapat menambahkan rasa yang mungkin tidak ada di pesaing lain, seperti rasa blueberry dengan harga yang menjangkau yang memberikan nilai lebih di mata para konsumen, sehingga pengembang produk semakin baik dan tingkat ciri khas produk kita pun setiap harinya kian dikenal. Yang keempat, melakukan promosi adalah untuk menarik minat konsumen agar membeli produk yang kami tawarkan. Kami mempunyai cara-cara tertentu. Adapun cara tersebut yaitu pada setiap hari Senin kami akan memberikan potongan harga kepada konsumen yang membeli pisang coklat dengan harga di atas 30.000, maka akan kami berikan diskon sebesar 10%. Apabila konsumen membeli pisang coklat sebanyak 25 piece, maka kami akan memberikan gratisan sebanyak 2 piece. Yang kelima, pledge. Untuk sementara waktu, kami berjualan di sekitaran rumah dan lingkungan Universitas Lancang Kuning. Berikutnya, target dan segmentasi pasar. Yang pertama, geografi. Wilayah yang akan dijadikan target yaitu di lingkungan rumah dan Universitas Lancang Kuning. Alasan memilih wilayah ini untuk pemasaran yang lebih mudah serta belum ada yang menjual produk yang kami tawarkan. Yang kedua, demografis. Secara pasar kami lebih bertujuan kepada mahasiswa, terutama kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baiklah, sedikit saya akan menjelaskan tentang rencana produksi, yaitu peralatan dan bahan. Peralatan, sendok makan seharga 45.000, teflon seharga 80.000, pisau seharga 2.000, parutan keju seharga 20.000, roll adonan seharga 15.000, mangkok seharga 7.000,
lempean atau pengiris cabai seharga 12.000, gelas seharga 11.000, sendok makan seharga 50.000, serbet seharga 20.000, kompor gas seharga 350, piring seharga 12.000, tanaman seharga 18.000, dan gas seharga 20.000. Merata ya teman-teman. Selanjutnya sesudah kita kasih coklatnya, terus kita berikan potongan pisang ke dalamnya ya teman-teman. Sesudah kita masukkan pisang ke dalamnya, jangan lupa juga kita berikan keju ke dalamnya agar rasanya lebih nikmat ya teman-teman. Selanjutnya setelah kita kasih coklat, pisang, dan keju ke dalam roti tersebut, tidak lupa juga kita gulung-gulung rotinya tersebut agar terlihat menarik dan gampang nanti digorengnya ya teman-teman. Setelah itu kita pecahkan satu butir telur, terus itu kita berikan air putih 4 sendok ya teman-teman. Dikarenakan saya tidak ada susu, jadi saya berinisiatif untuk menggantikannya dengan air putih, dan juga bisa pakai susu dengan takaran Pak Sindur makan ya teman-teman. Selanjutnya kita olesin roti yang kita isi tadi ya teman-teman. Selanjutnya kita berikan mentega ke dalam kuali atau teflon yang ada agar pas kita goreng jawaban tersebut agar terasa gurih nantinya ya teman-teman. Setelah itu kita langsung goreng deh sampai kecoklatan ya teman-teman. Setelah kecoklatan kita angkat dan kita tunggu sampai dingin agar kita bisa hiasin ya teman-teman. Sudah jadi nih jawabannya. Modal sangatlah penting untuk memulai usaha. Dengan mengetahui modal awal dan menetapkan harga jual, kita bisa mengetahui besar laba yang kita dapatkan. Sumber modal untuk memulai usaha ini dari tabungan pribadi dan pinjaman orang tua. Yang pertama, jumlah produksi yang dijual 10 piece. Yang kedua, harga pokok penjualan. Produksi yang ditargetkan per hari ialah 10 piece. Modal awal kita hanya 1.900.000 per piece. Jadi harga jual hanyalah 10.000 per piece. Pendapat harian yaitu 30 piece kali satu hari sama dengan 300.000. Sedangkan kalau kita kalikan 300.000 kali 30 hari sama dengan 9
9 juta. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis sumber daya manusia. Dalam menjalankan usaha coban ini, sementara waktu tidak membutuhkan banyak sumber daya manusia. Hanya ibu saya di bagian produksi dan saya di bagian pemasaran coban tersebut. Yang pertama, pendapatan. Pertama, transaksi 30 bits. Minggu kedua, transaksi 30 bits. Minggu ketiga, transaksi 30 bits. Minggu keempat, transaksi 30 bits. Minggu kelima, transaksi 30 bits. Jadi harga 1 bits itu kan 10.000. Jadi kalau transaksi 30 bits berarti 30 bits itu kali 10.000 yaitu 300.000. Itu hanya minggu pertama. Juga dengan minggu kedua 30 bits kali 10.000 yaitu 300.000. Dengan minggu ketiga transaksi 30 bits kali 10.000 yaitu 300.000. Dengan minggu keempat transaksi 30 bits kali 10.000 yaitu 300.000. Dengan minggu kelima transaksi 30 bits kali 10.000 yaitu 300.000. Jadi kita jumlahkan dari minggu pertama sampai kelima, kita dapat pendapatannya 1.500.000 rupiah. Baiklah, saya akan menjelaskan pengeluaran saya terhadap bisnis saya. Minggu awal saya mengeluarkan pisang seharga 33.000, kemudian coklat seharga 36.000, kemudian keju seharga 35.250.000, meses cherry seharga 21.000, mentega seharga 16.000, roti tawar seharga 83.000, telur seharga 22.000, mika bening seharga 52.000, hektar seharga 7.000, anak hektar seharga 9.000. Minggu kedua saya juga mengeluarkan coklat seharga 36.000, keju seharga 35.250.000, meses cherry seharga 14.000, roti tawar seharga 83.000, mika bening plastik seharga 52.000. Kemudian minggu ketiga saya mengeluarkan coklat seharga 36.000, keju seharga 35.250.000, meses cherry seharga 21.000, roti tawar seharga 83.000, telur seharga 22.000. Kemudian minggu keempat saya mengeluarkan pisang coklat seharga 33.000, keju seharga 35.250.000, meses cherry seharga 21.000, mentega seharga 16.000, roti tawar seharga 83.000, mika bening seharga 52.000, anak hektar seharga 7.000. Minggu kelima yaitu coklat seharga 36.000, keju seharga 35.250.000, meses cherry seharga 21.000, roti tawar seharga 83.000. Di total jumlah pengeluaran yaitu minggu pertama 262.250.000, minggu kedua 220.250.000, minggu yang ketiga 197.250.000, minggu yang keempat 283.250.000, minggu yang kelima 175.250.000. Jadi kita totalkan minggu awal hingga minggu kelima yaitu pengeluaran kita sebanyak 1.138.250.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan laba dan rugi. Minggu yang pertama jumlah pendapatan kan sebesar 300.000, sementara jumlah pengeluaran juga sebesar 262.250.000. Minggu yang kedua jumlah pendapatan sebesar 300.000, sementara pengeluaran sebesar 250.000. Minggu yang ketiga jumlah pendapatan 300.000, sementara pengeluaran 197.250. Minggu yang keempat jumlah pendapatan 300.000, sementara jumlah pengeluaran 200.000.
jumlah pendapatan 300.000, sementara jumlah pengeluaran sebesar jumlah pendapatan 300.000, sementara jumlah pengeluaran 175.250.000. Jadi kita totalkan dari jumlah pendapatan dengan jumlah pengeluaran, totalnya yaitu sebesar 2.638.250.000. Baiklah, saya akan menjelaskan analisis, target, dan realisasi. Minggu yang pertama jumlahnya 30 porsi dengan harga 10.000. Minggu yang kedua jumlahnya 30 porsi dengan harga 10.000. Minggu yang ketiga jumlahnya 30 porsi dengan harga 10.000. Minggu yang keempat jumlahnya 30 porsi dengan harga 10.000. Minggu yang kelima jumlahnya seharga 30 porsi dengan harga 10.000. Jadi total produksinya yaitu 50.000 per 150 piece. Sedangkan relasi penjualan yaitu minggu yang pertama 30 porsi, minggu yang kedua 30 porsi, minggu yang ketiga juga begitu 30 porsi dikali 10.000 dengan harga 300.000. Minggu yang keempat jumlahnya 30 porsi dikali 10.000 yaitu harganya 300.000. Minggu yang kelima jumlah produksinya 30 porsi dikali 10.000 yaitu harganya 300.000. Jadi total relasi penjualan yaitu sebesar 1.500.000 per 150 piece. Selanjutnya saya akan menjelaskan kendala dan solusi saya saat berbisnis. Yang pertama, saya menjelaskan terlebih dahulu kendala saya saat berbisnis, yaitu tidak percaya diri, tidak punya skill atau kemampuan dalam berbisnis, sedikitnya tempat berjualan, sangat sulit untuk mendapatkan konsumen. Selanjutnya, hujan. Solusi yang saya hadapi dalam berbisnis yaitu bekerja keras, tidak pantang menyerah, tetap semangat. Selanjutnya, mengikuti kursus atau belajar secara mandiri atau otodidak melalui buku, majalah, website. Terus, kita bisa membuka usaha di rumah atau melalui media online dan lain-lain. Promosikan bisnis di media sosial, membuat promo, tingkat kualitas dalam melayani. Bawa mantel, sedia mengantar order agar kita tidak terkena hujan. Selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan kewirausahaan saya berdasarkan hasil praktek kewirausahaan yang telah saya lakukan selama 5 minggu. Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, adapun dalam melaksanakan suatu kewirausahaan pasti menghadapi kendala lapangan yang bervariasi, dan beberapa kendala yang saya alami diantaranya media promosi yang kurang menarik, sulitnya sistem COD jika pelanggan jauh, dan ada juga yang meminta gratis ongkir dan tidak tercapainya target penjualan yang diharapkan. Yang kedua, kesimpulan dari laporan laba rugi di atas yaitu dengan adanya praktek kewirausahaan diharapkan menjadi motivasi bagi mahasiswa untuk lebih kreatif dan menjadi awal dari pelanggan dari potensi yang dimulai dari acuan di mana yang akan datang serta dapat mengetahui tentang laba dan rugi. Dan setiap kita berwirausaha harus ada niat, kemauan, tekad untuk maju serta berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga melancarkan usaha sampai akhir. Ini yang menjadi modal kami untuk bisa melakukan usaha khusus bidang usaha perdagangan coban. Kendalanya yang dalam menjual bisnis plan seperti tidak percaya diri, sangat sulit mendapatkan konsumen,
sangat sedikit tempat usaha, dan lain-lain. Baiklah, saran yang dapat saya sampaikan yang pertama, adapun harapan saya ke depannya bahwa usaha praktek kewirausahaan ini dapat terus lanjutkan dan saya memanfaatkan sebagai sarana untuk mendapatkan profit atau keuntungan yang lebih maksimal. Yang kedua, dalam memulai suatu kewirausahaan, hendaknya kita mempertimbangkan terlebih dahulu kendala lapangan yang terjadi dan menemukan solusi yang dapat dilakukan agar usaha tersebut dapat terus berkembang. Adapun solusi yang dapat saya berikan untuk kendala pada kasus di atas adalah yang pertama, melakukan promosi dengan lebih gencar, baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui media sosial, agar produk yang dipromosikan dapat dikenal oleh masyarakat luas. Yang kedua, menyediakan jasa ongkir agar pelanggan dekat dengan daerah lokasi usaha, karena free ongkir umumnya lebih dapat menarik minat pelanggan untuk membeli. Yang ketiga, jika pelanggan jauh, coba berdiskusi untuk COD di titik tengah, sehingga baik penjualan maupun pembeli sama-sama tidak dirugikan. Yang keempat, jika target yang diharapkan tidak sesuai, cobalah cari strategi yang baru dan lebih berusaha secara maksimal untuk mengejar target tersebut sehingga tidak akan terulang di bulan berikutnya. Yang ketiga, saran dari laporan laba atau rugi di atas adalah mahasiswa diharapkan agar selalu mempraktekkannya dalam sehari-hari untuk memperdalam praktek berwirausaha dan selanjutnya bisa menjadi usaha dalam kehidupan masyarakat. Harapan kedepannya semoga lebih berkembang, lebih maju lagi dan mempunyai ide-ide kreatif unik yang bagus. Solusinya tetap percaya diri, tetap semangat, dan tidak pantang menyerah. Sekian hasil dari presentasi saya. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Terima kasih.